Tugas koneksi antar materi. Modul 2.1. Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi oleh Zulbaili, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Barat Daya. Pertanyaan 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran diferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses kegiatan pembelajaran di kelas dengan memenuhi kebutuhan belajar setiap individu murid. Dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti guru melakukan pembelajaran dengan cara yang berbeda pada setiap anak. Bukan melakukan pembelajaran yang mengelompokkan siswa pintar dengan pintar dan sebaliknya. Akan tetapi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu ada 3. Yang pertama, dengan menganalisis kebutuhan belajar siswa dengan melakukan asesmen diagnostik yang didasarkan pada 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, dengan menerapkan 3 strategi diferensiasi dalam pembelajaran. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Yang ketiga, dengan menyusun RPP yang berdiferensiasi, yang di dalamnya memuat langkah pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan murid dan memuat strategi diferensiasi. Nah, dalam membuat RPP ini diutamakan menyusun tujuan pembelajaran yang jelas. Pertanyaan kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Di sini kami menulis alasan mengapa pembelajaran diferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar secara optimal itu ada 7. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif. Yang kedua, lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Yang ketiga, berakar pada penilaian. Yang keempat, menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Yang kelima, berpusat pada murid. Yang keenam, pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Yang terakhir, yang ketujuh, itu bersifat organik dan dinamis. Pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana Anda melihat keterkaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain dalam pendidikan guru penggerak. Dari pemahaman materi yang saya dapatkan sebagai guru penggerak untuk mewujudkan pembelajaran menurut K. H. Dewantara yaitu berpihak pada siswa, maka saya akan melakukan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa karena setiap siswa berbeda karakteristiknya. Untuk mewujudkan pembelajaran K. H. Dewantara yang berpihak pada murid,
maka saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang memiliki oleh anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru bertugas mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan kodratnya. Pada pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud apabila seseorang telah memiliki nilai guru penggerak dan telah menjalankan perannya sebagai guru penggerak dengan baik. Pembelajaran berdiferensiasi itu dapat membentuk profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi guru penggerak dan sekolah yang dibangun berdasarkan pemetaan kekuatan internal dan eksternal melalui sebuah konsep pendekatan inquiry apresiatif yang dilalui dengan tahapan bagja. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, itu diperlukan suatu lingkungan belajar yang aman, nyaman, di mana terdapat suatu budaya positif dalam kelas tersebut. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi terdapat kendala yang dihadapi, yaitu saya harus cermat mengamati dan memahami bagaimana kesiapan belajar siswa, minat, profil belajar. Setelah mengetahui kebutuhan belajar siswa tersebut, saya harus menyiap desain pembelajaran maupun sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka saya berkolaborasi dengan guru yang mengajar di kelas tersebut dan juga dengan guru serumpun. Kendala yang ditemukan saat perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dijadikan sebagai tantangan. Dengan begitu, saya terus mencari solusi dari tantangan tersebut. Meskipun terdapat beberapa tantangan, tetapi saya tetap bersikap positif dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Karena memang dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, kebutuhan belajar siswa terakomodasi sehingga hasil belajar lebih menyenangkan, termotivasi, dan hasil belajar optimal. Terima kasih. Salam guru penggerak.